Saya Yedi Otnia Liline. Saya adalah pendeta GKI dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Sunter. Saya juga bertugas sebagai pendeta konseling di BPK Penabur Komplek Kelapa Gading. Beberapa bulan yang lalu, saya terinfeksi COVID-19. Awalnya, sejak tanggal 19 Maret, saya mengalami demam yang cukup tinggi, sehingga pada tanggal 23 Maret, kami memutuskan untuk ke rumah sakit dan disarankan ke bagian UGD. Di sana dilakukan pemeriksaan darah, pengukuran suhu tubuh, dan juga ronsen paru-paru. Hasil pemeriksaan darah saya cukup baik, tetapi suhu tubuh saya mencapai 39,1. Dan hasil ronsen paru-paru memperlihatkan adanya flek akibat virus pneumonia bronko. Berdasarkan kondisi paru-paru dan suhu tubuh, saya disarankan untuk segera dirawat. Pada malam itu juga saya dirawat di ruang isolasi. Saya dirawat sejak tanggal 23 sampai 25 Maret. Tanggal 25 Maret, saya diizinkan untuk pulang ke rumah. Tetapi sebelumnya, pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan swab terhadap saya. Setelah itu, kami pulang. Sesampainya di rumah, kami langsung melakukan isolasi dan karantina mandiri secara ketat. Kebetulan rumah pastori yang kami tempati memungkinkan untuk kami melakukannya. Sejak hari itu, saya tidur di kamar di lantai bawah, sementara istri saya dan keponakan tidur di kamar di lantai atas. Perasaan saya pada saat itu awalnya biasa saja. Memang saya sempat mengalami khawatir ketika saya mendengar berita salah seorang kawan saya meninggal karena COVID-19. Tetapi bukan itu yang membuat saya khawatir. Yang membuat saya khawatir oleh karena sampai pada hari itu saya belum menerima hasil pemeriksaan swab saya. Apakah positif ataukah negatif? Saya belum tahu. Kalau hasilnya negatif mungkin tidak terlalu masalah. Tetapi kalau hasilnya positif, bagaimana dengan istri dan keponakan saya yang selama ini tinggal satu rumah dengan saya? Pada saat itu, sebenarnya saya diajak untuk berdoa lagi, dan berdoa lagi. Saya melakukannya. Sehingga saya mengalami ketenangan, sehingga saya juga bisa berpikir secara positif mengenai peristiwa yang saya alami. Sehingga ketika tanggal 2 April pihak rumah sakit dan dokter memberitahukan hasil pemeriksaan swab saya positif, saya tidak terkejut. Tetapi pada saat itu, istri saya ada di situ. Ia mendengar bahwa hasil pemeriksaan swab saya positif. Saya tahu dia terkejut. Karena setelah saya selesai melakukan pembicaraan dengan dokter itu, ia meminta kesempatan untuk berbicara dengan dokter itu. Saya memberikan handphone saya kepadanya, kemudian dia berjalan ke atas, ia berbicara di atas dengan dokter itu melalui handphone. Begitu juga dengan sanak keluarga. Pada awalnya mereka terkejut. Mereka tidak menyangka kalau saya sampai mengalami dan terinfeksi COVID-19. Karena mereka tahu bahwa saya seorang yang cukup suka berolahraga dan cukup bisa menjaga pola makan. Tetapi mereka tetap
memberikan dukungan, mereka tetap memberikan semangat supaya saya bisa menjalani proses pemulihan itu dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan rekan-rekan pendeta. Banyak yang memberikan dukungan, banyak yang memberikan semangat untuk kesembuhan saya. Namun pada saat itu, kami juga sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ketika ada seorang rekan yang ingin mengantarkan minuman obatnya ke rumah kami, tetapi dia tidak tahu rumah kami, maka pada saat itu istri saya mencoba untuk meminta bantuan seseorang yang diharapkan bisa membantu kami. Tapi entah bagaimana, ada banyak alasan yang diberikan, sepertinya ia tidak mau membantu kami. Istri saya menceritakan kepada saya, ia kecewa, bahkan ia menangis. Pada saat itu saya hanya bisa mengatakan, ya sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Pasti ada orang lain yang baik, yang bisa dan mau membantu kita. Dan memang ada banyak orang yang membantu kami. Ada orang-orang yang mengirimi kami makanan setiap hari. Ada orang-orang yang mengirimi kami obat-obatan yang kami butuhkan. Sehingga kami pun harus bisa membatasinya. Kami bersyukur Tuhan memperhatikan kami, sehingga kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk proses pemulihan itu sendiri boleh dikatakan memakan waktu lebih kurang 2 bulan. Dan dalam waktu lebih kurang 2 bulan itu sudah dilakukan 3 kali pemeriksaan swab. Swab yang pertama hasilnya positif, swab yang kedua dan yang ketiga hasilnya negatif. Dengan hasil 2 kali negatif berturut-turut, maka saya bisa dikatakan sembuh. Dan setelah sembuh, saya melakukan donor plasma darah. Sampai saat ini saya sudah melakukannya 4 kali. Plasma darah adalah komponen darah berupa cairan berwarna kekuningan yang berfungsi untuk membawa sel-sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga berfungsi membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh kita. Dan manfaatnya bagi saya sama seperti kalau saya melakukan donor darah. Sedangkan manfaatnya bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19, mereka seperti menerima antibodi dan memilikinya untuk mereka bisa melawan virus yang ada dalam tubuh mereka untuk proses kesembuhan dan pemulihannya. Dan ketika saya melakukan donor plasma darah, saya termotivasi atau saya digerakkan oleh karena memang saya secara rutin melakukan donor darah. Dan ketika sedang menjalani masa isolasi dan karantina mandiri, saya sempat bertanya kepada istri saya, apakah dengan kondisi saya yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 masih dimungkinkan untuk melakukan donor darah? Istri saya mencoba mencari tahu, kemudian ia menjelaskan kepada saya tidak memungkinkan untuk melakukan donor darah. Tunggu sampai masa pandemi COVID ini berakhir. Tetapi beberapa hari kemudian ada seseorang yang melakukan chat WA dengan saya. Dia menanyakan apakah saya bersedia untuk melakukan donor plasma. Dan sedikit banyak ia juga menjelaskan apa itu
donor plasma darah. Setelah itu saya dan istri saya mencoba mencari tahu. Kemudian sejak itu kami, khususnya saya, memutuskan untuk melakukan donor plasma darah. Dan boleh dikata saya senang sekali. Saya senang sekali bisa melakukan donor plasma darah itu. Bahkan saya menaruh harapan besar bahwa melalui donor plasma darah itu, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dapat disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Lalu apa yang Tuhan mau katakan atau Tuhan mau sampaikan kepada saya atau kepada kita? Bagi saya setiap peristiwa di dalam hidup itu pasti ada hikmatnya. Melalui pengalaman yang terjadi pada diri saya, sepertinya saya diajak, maukah kamu menolong sesamamu? Maukah kamu berbagi kesembuhan dengan orang-orang yang terinfeksi COVID-19? Maukah kamu berbagi kehidupan dengan mereka? Sehingga kesembuhan itu tidak hanya sekedar menjadi milik saya, tetapi kesembuhan itu juga bisa diberikan dan menjadi milik orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, saya sangat bersyukur sekali. Saya bersyukur oleh karena saya mengalami dan terinfeksi COVID-19. Saya mengalami dan menerima anugerah atau kasih karunia Tuhan sehingga saya sembuh. Saya bersyukur sekali oleh karena saya diajak untuk berbagi kesembuhan, berbagi kehidupan dengan sesama, khususnya mereka yang terinfeksi COVID-19. Atau dengan perkataan lain, saya diajak untuk supaya kesembuhan itu tidak hanya berhenti pada diri saya, tetapi diteruskan kepada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 sehingga mereka sembuh dan mereka bisa menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, melalui pengalaman ini saya ingin mengajak kita semua, baik anak-anak maupun orang dewasa, siswa-siswi, para karyawan, para naradidik, untuk memperhatikan apa yang menjadi himbauan pemerintah yang juga mungkin dilakukan oleh sekolah-sekolah kita, yaitu social distancing dan mengenakan masker ketika kita berada di luar rumah. Sebab dengan melakukan social distancing, dengan kita mengenakan masker, sebenarnya kita bukan hanya sekedar diajak untuk menyelamatkan diri kita, tetapi kita juga diajak untuk melindungi sesama dari ancaman COVID-19. Melakukan social distancing, mengenakan masker adalah wujud nyata solidaritas kita dan cinta kasih kita kepada sesama. Oleh karena itu, kenakanlah masker. Dan salam sehat untuk kita semua.